kita hari ini yaitu mengenai simbiosis antar makhluk hidup. Sebelum itu, Ibu mau anak-anak Ibu fokus ke Ibu dulu ya, agar apa yang Ibu sampaikan itu dapat anak-anak Ibu ingat, oke? Nah, simbiosis. Simbiosis ini artinya ialah hubungan yang erat antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya yang bertujuan agar makhluk hidup itu dapat bertahan hidup di lingkungannya. Jadi mereka itu memiliki hubungan yang erat satu sama lain antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya agar mereka dapat bertahan hidup gitu. Itu yang disebut dengan simbiosis. Paham? Jadi simbiosis itu bisa dikatakan hubungan antar makhluk hidup. Nah, hubungan antar makhluk hidup inilah yang dikatakan dengan simbiosis. Nah, simbiosis ini sendiri itu terbagi atas 3 macam. Macam-macam dari simbiosis ini yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme. Ingat, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Oke? Nah, simbiosis mutualisme itu kan simbiosis ini artinya hubungan antar makhluk hidup. Mutualisme ini saling untung. Jadi, simbiosis mutualisme ini yaitu hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya kita dengan kucing. Kucing itu hidup dengan kita kalau misalnya kita baik merawat dia akan menganggap kita ini tuan yang baik karena dia bisa makan enak, bisa makan kenyang karena kita juga memiliki hubungan yang menguntungkan jika dengan kucing. Misalnya tikus yang ada di atap, kalau misalnya nggak ada kucing pasti banyak sekali tikus berkeliaran, ya kan? Jadi itulah, kucing itu dia mendapatkan manfaat dari kita karena kita ngasih dia makan, dan kita juga memperoleh manfaat dari kucing karena kucing membantu kita mengusir tikus, dimakan tikus. Nah, contoh lainnya yaitu kupu-kupu dan bunga. Kenapa kupu-kupu dan bunga disebut dengan simbiosis mutualisme? Itu karena kupu-kupu dapat mengisap nektar yang ada di bunga, sedangkan bunga dengan adanya kupu-kupu menyerap nektar di dalam bunga itu dapat membantu bunga melakukan penyerbukan. Paham? Yang perempuan paham? Contoh lainnya itu kerbau dan burung. Anak-anak Ibu pernah lihat burung bertengger di tubuh kerbau? Pernah? Burung bangau kan? Burung bangau itu bertengger di atas tubuh kerbau. Itu tuh dia memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Jadi makanan burung bangau itu kutu-kutu kerbau. Nah, bangau kenyang, kerbau pun dengan adanya bangau memakan kutu yang ada di tubuhnya, dia jadi nggak gatal-gatal lagi kan? Nah, itu yang dinamakan simbiosis mutualisme. Satu pihak untung, satu pihak lagi untung. Paham? Berarti saling menguntungkan. Ingat saja, mutualisme ini saling untung. Oke? Nah, selanjutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme
dia nggak warna hijau. Kalau hijau kan rumput laut. Dia bulat-bulat gitu tapi memanjang gitu. Kayak ini. Kayak seperti ini. Ada lihat? Ada kelihatan? Tempat ikan badut itu bertahan hidup. Jadi, ikan badut itu mendapatkan keuntungan dari anemon laut karena ia bisa bertahan hidup, ada tempat tinggalnya gitu. Sedangkan anemon laut dengan adanya ikan badut, anemon laut tidak mendapatkan keuntungan apapun, dia juga tidak mendapatkan kerugian gitu. Jadi, nggak ada untung, nggak ada rugi. Itu yang dinamakan dengan komensalisme. Satu untung, satu pihak untung, satu pihak lagi itu tidak rugi, tidak juga untung. Jadi simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan keuntungan apapun, juga tidak mendapatkan kerugian apapun. Paham? Paham kan? Nah, selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ialah simbiosis apa tadi? Hubungan antar makhluk hidup. Nah, sedangkan parasitisme, ingat kata parasit. Parasitisme itu satu untung, tapi satu pihak lagi malah rugi gitu. Jadi hubungan simbiosis parasitisme itu hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, tetapi pihak lain rugi. Kalau komensalisme satu untung, satu tidak untung, tidak rugi. Sedangkan parasitisme satu pihak dia rugi. Apa contohnya? Contohnya itu bunga rafflesia dan tumbuhan sekitarnya. Bunga rafflesia itu mendapatkan keuntungan dari tumbuhan sekitarnya itu karena bunga rafflesia dapat tumbuh gitu. Ada tempatnya untuk bertahan hidup. Sedangkan tanaman lain dengan adanya rafflesia itu membuat tumbuhan-tumbuhan sekitarnya menjadi layu gitu. Contoh lainnya itu benalu yang hidup pada inangnya gitu. Benalu pada inangnya, benalu mendapatkan keuntungan dengan menyerap zat yang ada dalam inangnya itu. Tetapi inangnya, pohonnya itu malah mendapatkan kerugian karena protein-protein itu sudah diambil oleh benalu. Paham? Nah, simbiosis, macam-macam simbiosis. Contoh-contohnya, anak-anak ibu sudah paham? Paham kan? Nah, sekarang ibu mau membagi anak-anak ibu menjadi, sebelumnya ibu ada sebuah media pembelajaran pop-up book. Di sini 3 macam simbiosis ini termuat dalam satu pop-up book ini. Apa namanya? Pop-up book. Nih. Di sini ada contoh simbiosis mutualisme. Kupu-kupu dan bunga, lebah dan bunga. Itu merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Lanjut ada simbiosis komensalisme. Nah, ini ikan badut, ini anemon laut. Nah, ini merupakan contoh dari simbiosis komensalisme. Ada lihat? Ada kelihatan? Ada. Nah, ini contoh dari simbiosis parasitisme. Bunga rafflesia dan tumbuhan sekitarnya. Ada kelihatan? Kelihatan? Nah, ini benalu dan pohon tempat dia tumbuh. Ini benalu ini. Ada kelihatan?
kelihatan, nggak boleh lihat ke depan. Oke? Nah, yang dapat ini nanti akan diberikan sebuah video sampai sepuasnya anak-anak ibu paham dengan apa yang dijelaskan di video. Nanti video itu akan dimatikan, nanti buat kesimpulannya di belakang. Paham? Nah, untuk yang dapat ini nanti diminta anak-anak ibu menggunting-gunting ini, ditempelkan di belakang ini, sesuaikan ini mutualisme, komensalisme, parasitisme. Nanti ditempel-tempelkan di sini. Nanti anak-anak ibu akan memberikan contoh apa-apa saja makhluk hidup yang termasuk simbiosis ini, simbiosis ini, simbiosis ini. Oke? Paham? Nah, sekarang duduklah di kelompoknya masing-masing. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sekitar sini, tetap sekitar sini. Tetap di lokasi ya. Siap? Nah, di sini siapa yang mau gunting-gunting? Gunting-gunting? Ini. Tanya. Yang suka nonton video? Ini nanti yang silakan. Nanti ini kartu lebar aja, nanti diberikan laptopnya ya. Ini yang membaca, oke? Nah, nanti setelah anak-anak ibu berdiskusi dan menyimpulkan materinya, nanti akan ada sebuah permainan. Tiap kelompok nanti berbaris. Yang di depan itu ketua kelompoknya. Ketua kelompok maju di baris pertama, maju menjawab pertanyaan yang di depan. Jika dia menjawab itu tidak paham, dia boleh ke belakang diskusi, tapi tetap dia nanti akan menuliskan jawabannya di depan. Setelah dia menuliskan jawabannya di depan, nanti kembali ke belakang, orang nomor 2 lagi yang maju ke depan. Paham? Boleh diskusi, tapi yang bertanggung jawab atas jawaban itu adalah orang yang akan menuliskan jawabannya, oke? Nah, nanti jika ada dari anggota kelompoknya yang kesulitan atau yang kesusahan, misalnya nggak paham atau nggak bisa membacanya, nanti ketua kelompok yang bertanggung jawab menggantikan orang tersebut. Oke? Nanti kalau misalnya satu kelompok ada berempat atau bertiga, nanti perputarannya kayak gitu terus. Siapa yang di depan itu yang akan menjawab pertanyaan yang di depan. Boleh diskusi, boleh, tapi yang akan menuliskannya tetap satu orang, oke? Nah, ini untuk yang gunting-gunting. Ini yang untuk visual, dia akan yang untuk
dua-duanya saling menguntungkan. Terus ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi pihak lain tidak untung dan tidak rugi. Terus simbiosis parasitisme ini hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, tetapi pihak lain dirugikan. Oke? Nah, sampai di sini paham? Kalau paham, Ibu meminta dua orang menyimpulkan materi kita. Menyimpulkan, bacakan kembali apa yang Nah, siapa lagi? Satu lagi?